Salam sejahtera, kaum wanita terberkati. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang terkasih? Masih memiliki power, energi untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan? Puji nama Tuhan. Saya sangat gembira, saya sangat bahagia bila mana kabar ibu-ibu seperti itu. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita mau buka, kita awali ibadah persekutuan kaum wanita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini bersama-sama kembali kami beribadah dalam kelompok persekutuan kaum wanita. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, apapun kondisi kami saat hari ini, kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati setiap kehidupan kami, sehingga memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga memampukan kami untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih, kami siap berbakti, beribadah kepada Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami buka persekutuan saat ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Shalom ibu-ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian pada saat sore hari ini. Mari saya mengajak ibu-ibu semua yang ada di rumah, kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita, dan terutama kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sudah memelihara hidup kita semua. Tuhan sudah melindungi dan menjaga kita. Kita naikkan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
Tuhan, semua kaum wanita yang sudah datang pada Tuhan malam hari ini, kita mau terus menyembah pada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dalam setiap keadaan apapun juga yang harus kita alami, tantangan seberat apapun yang harus kita lewati, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Mari kita mencoba Tuhan. Katakan bersama Engkau. Menjaga dan melindungi kami Tuhan. Olehnya sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu hidup kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa firman-Mu, agar kami tetap kuat menghadapi tantangan zaman ini Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus akan selalu memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus akan menuntun kami dan membuat kami mengerti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah dalam persekutuan KW, kaum wanita yang terberkati.
Ya memang kita nggak bisa face to face, tapi kiranya kita tetap dapat memperoleh berkat-berkat rohani melalui firman Tuhan sore hari ini. Yang mana kita mulai membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Puji Tuhan. Ya, sesuai dengan bunyi firman Tuhan, renungan ini berjudul bersyukur. Bersyukur itu apa, Ibu? Bersyukur itu adalah suatu ungkapan rasa terima kasih dari hati yang terdalam disertai dengan rasa sukacita. Itu yang harus kita miliki. Bersyukur di hari-hari ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mengeluh, duh gimana bisa bersyukur dalam kondisi keadaan seperti ini. Suami dirumahkan, bahkan ada anak-anak yang sudah bekerja juga dirumahkan. Berarti tidak ada pemasukan kan? Belum lagi anak-anak yang ngumpul bikin pusing. Keluar masuk bawaannya makan melulu. Biasanya anak-anak nasi setengah kilo sudah cukup. Sekarang 1 kilo. Itu belum cemilannya. Belum lagi nggak bisa kemana-mana. Ibadah nggak bisa, ibadah bersama. Kumpul bersama dengan komunitas. Apalagi kumpul-kumpul bersama teman-teman, nongkrong ataupun jalan-jalan ke mall. Memang bisa bikin stres ibu-ibu. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tetap pegang kendali. Sebab bukan kebetulan. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam situasi kondisi pandemik seperti ini. Yang mana setelah kebangkitannya tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puji Tuhan. Jadi kita patut bersyukur karena segalanya ada dalam kendali kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau hari ini kita tetap sehat, dihindarkan dari virus, itu kuasa Tuhan. Kedua, kita terpelihara, dapat makan secukupnya. Ya, untuk hari-hari ini asal ada makanan sudah cukup. Kita kan nggak butuh beli baju, kita nggak bisa kemana-mana. Mau mejeng sama siapa, mau mejeng kemana. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang boring, bete, jutek, akhirnya memunculkan atau melahirkan suatu kreativitas yang luar biasa dalam hal memasak, membuat kue yang bisa dijual online atau dapat untuk berbagi. Bahkan ada yang bisa buat masker untuk dibagi-bagikan menjadi berkah. Luar biasa kan? Dan puncak rasa syukur kita itu adalah kita dalam kondisi seperti ini menjadi lebih dekat pada Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang bertebaran. Ketika kita membutuhkan kekuatan iman, kita tinggal buka YouTube atau internet, sudah banyak di situ. Dan kita juga bisa mendirikan mezbah keluarga bersama suami dan anak-anak. Yang mana kalau hari biasa mungkin nggak bisa, suami kerja, anak-anak biasanya keluyuran tak kemana. Tapi sekarang karena nggak bisa kemana-mana, kita bisa mengajak suami dan anak-anak untuk memuji
menyembah Tuhan. Jadi ibu-ibu, saya melihat di tengah-tengah pandemik ini, situasi ini, timbul suatu gaya hidup baru yang luar biasa baiknya. Gaya hidup sehat, gaya hidup yang sederhana, gaya hidup yang bisa mengelola waktu, dan gaya hidup semakin memperbanyak persekutuan dengan Tuhan melalui doa pribadi maupun mesbah keluarga. Luar biasa. Oleh karenanya, jangan tawar hati ibu-ibu, karena sesuai dengan pengkhotbah 3, segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Demikian juga pandemik ini akan segera berakhir. Sudah expired. Dan Tuhan akan memulihkan negara dan bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Tapi satu hal yang harus kita pegang, ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan ini, kita harus tetap menjalankan gaya hidup baru kita, yaitu hidup sehat, hidup sederhana, dan hidup yang bisa mengelola waktu untuk tidak melakukan hal yang tidak penting. Dan yang terpenting, kita harus tetap melaksanakan mesbah keluarga. Kita tetap harus menjalankan mesbah keluarga ketika kita sudah dipulihkan nanti. Karena inilah cara Tuhan melalui pandemi ini untuk membawa anak-anaknya mendekat kepadanya. Luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan, bahkan situasi dan kondisi seperti ini pun mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan surat Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kesimpulannya ibu-ibu, jadi dengan bersyukur bisa membuat kita berpikiran positif dengan cara pandang Allah, dan dengan bersyukur bisa mengubah sikap hidup kita untuk selalu bersukacita dan memuji Tuhan dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini, kita boleh mendapatkan penghiburan dari firman-firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Ibu Gembala, walaupun kita terkungkung, kita enjoy saja. Kita enjoy bersama Tuhan, melewati hari-hari kita. Kita gak perlu bosan, jenuh, bete, jutek. Demikianlah ibu-ibu, firman Tuhan yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadikan penghiburan dan berkat. Kiranya ibu-ibu tetap semangat di dalam Tuhan. Jaya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah bersekutu bersama-sama, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Sebagai anak Tuhan, biarlah kita tetap bersukacita karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang akan memelihara kehidupan kita, Allah yang akan memberkati hidup kita, Allah yang akan menolong kehidupan kita. Karena itu tetap enjoy,
tetap bersuka cita. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa, yang sudah memimpin kehidupan kami, yang sudah menyertai kami sehingga saat ini kami dapat bersekutu bersama-sama dengan ibu-ibu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan akan Engkau. Kami yakin percaya kuasa-Mu menaungi kami, kuasa-Mu menyertai kami, kuasa-Mu menjangkau kami dimanapun kami berada. Kami semua dilawat oleh Tuhan, kami semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami berdoa untuk ibu-ibu yang tidak sempat hadir. Kiranya Engkau lawat mereka satu persatu, apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Apa yang menjadi pengharapan ibu-ibu, kiranya Engkau mewujudkannya ya Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam kondisi yang serba terbatas oleh karena pengaruh wabah corona, kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong kami, kuasa-Mu sanggup memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri persekutuan ini. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, ibu-ibu sudah mengikuti ibadah kaum wanita pada hari ini? Pastinya ya. Nah, supaya kita tetap bersemangat, saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti buat PR ibu-ibu di rumah. Nah, pertanyaannya gampang. Ya, yang pertama adalah kitab apa yang ada sayurannya? Ayo, jawab ya. Nah, yang kedua, kitab apa yang ada buah-buahannya? Pasti ibu tahu. Nah, gampang kok ini. Nah, yang ketiga, kitab apa yang paling kuat? Nah, yang keempat adalah kitab apa yang tidak pernah takut? Yang terakhir, yang kelima adalah kitab apa yang enak dimakan? Nah, yuk dijawab ya ibu-ibu. Nah, jawabannya dikirim di grup kaum wanita. Oke? Saya tunggu. Nanti ada hadiahnya. Jangan khawatir. Hadiahnya minta sama Tuhan Yesus. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.